Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas mengenai sel ya. Jadi sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup ya. Yang mana mayoritas makhluk hidup itu terdiri atas sel. Ada yang sel tunggal, ada yang banyak sel gitu. Nah, sehingga unit terkecilnya itu penting untuk kita pelajari lebih dulu, yaitu sel. Nah, secara umum sel yang ada itu dibagi menjadi dua. Ya, ini pembagian paling awal atau pengelompokan paling awal itu adalah kita kelompokkan dulu berdasarkan ada atau tidaknya membran pada inti selnya. Jadi, eh, ada dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Nah, yang prokariotik itu contohnya ada pada bakteri, archaea, kalau eukariotik adalah makhluk hidup lainnya, termasuk di dalamnya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, perbedaan yang paling ketara dari keduanya adalah yang sebelah kiri ya, prokariotik, itu nukleusnya, kita melihat tidak dibatasi dengan membran. Jadi dia berenang pada sitoplasma. Sedangkan pada eukariotik, teman bisa lihat eh, nukleusnya atau inti selnya, itu yang nomor 8, ya, itu berada di dalam membran, ya, berada di dalam membran eh, inti sel. Jadi itu yang menjadi perbedaan. Yang kedua, terlihat prokariotik itu selnya lebih sederhana, sedangkan eukariotik itu selnya mengandung beberapa organel-organel sel. Jadi lebih kompleks. Nah, itu ya yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi perbedaan antara keduanya. Mau dibaca silahkan. Kemudian, untuk mempelajari sel, maka sel itu punya organel-organel sel. Jadi layaknya unit, walaupun dia unit terkecil ya, dia tetap punya anggota, dan setiap anggotanya itu punya perannya masing-masing untuk menjalankan fungsinya. Sama, sel itu juga punya organel yang masing-masing punya peran, fungsi untuk menjalankan fungsi dari sel tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah membran sel. Membran sel ini berada di bagian luar sel, menjadi pembatas antara sel dengan lingkungan luar ya. Namanya membran sel. Nah, membran sel itu terdiri dari dua lapis lipid ya. Jadi membran sel ini ada dua lapis ya, berupa lipid dan juga protein. Nah, ini kan foto lainnya ya, ada dua lapis, ada lapis atas dan lapis bawah. Yang terdiri mayoritas atas lipid, lipidnya 60%, sedangkan proteinnya bisa terlihat eh, ada 40%-nya, atau bagian sedikit itu protein yang bulat-bulat, sedangkan bagian yang seperti pagar itu adalah lipid. Nah, kenapa? Nah, mengapa kemudian dia terbentuk dua layer? Sebenarnya lipid-lipid itu punya kepala dan punya ekor. Ya. Nah, ekornya itu bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sedangkan kepalanya hidrofilik atau lebih suka dengan air, ya. Suka air gitu. Nah, sedangkan di bagian luar sel dan di bagian dalam sel itu berisi air gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan eh, lipidnya ini itu berenang-berenang di dalam air. Nah, karena ekornya itu tidak suka air atau hidrofobik, maka mau tidak mau si lipidnya ini akhirnya berikatan, ekor ketemu ekor gitu ya. Jadi ekor kan sama ekor sama-sama tidak suka air di dalam gitu ya. Sedangkan yang suka air kemudian akhirnya terbentuk keluar gitu.
Sehingga membran ini terbentuk double layer begini dengan kepala lipid yang masing-masing berada di sisi luar, sedangkan bagian ekornya ada di tengah. Kenapa ya? Karena tadi dia mencoba menghindari air gitu kan. Seandainya airnya hanya ada di satu sisi gitu kan, maka dia akan berbalik kepalanya menghadap ke air, ekornya menghadap ke sisi satunya yang tidak ada air gitu. Kan dia akan menghindari air gitu ya si ekornya ini. Nah, kalau di mana-mana air gitu akhirnya mau kemana hadap mana nih kan? Nah, si ekornya ini akhirnya berhadapan dengan ekor lainnya sehingga sama-sama menutupi bagiannya dari air, bagian kepalanya yang hidrofilik itu mengarah ke sehingga dia terbentuk dua layer. Nah, sifatnya yang lipid ya itu membuat gas-gas seperti oksigen, CO2 dan nitrogen, molekul-molekul kecil yang mempunyai interaksi yang rendah dengan pelarut dapat berdifusi melalui daerah hidrofobik dari membran ini. Nah, tiga jenis elektrolit Na plus K plus Cl- dapat melewati bilayer dengan lebih lambat daripada air. Nilai permeabilitas air yang tinggi terhadap lipid bilayer disebabkan oleh ukurannya yang kecil dan tidak ada muatan. Jadi air itu masih bisa menembus karena ukurannya yang kecil dan air itu tidak ada muatannya. Nah, bagaimana dengan molekul yang tidak larut pada lipid? Bagaimana molekul itu bisa menembus? Dia akan menembus melalui protein-protein. Nah, setiap protein itu, karena itu nggak hanya lipid, di sini juga ada protein-protein. Nah, setiap protein ini selektif ya, yang bisa menembusnya hanya partikel-partikel tertentu. Sehingga membran ini bersifat selektif. Dia bisa melindungi sel dari apapun yang ada di luar atau mencegah apapun yang ada di dalam sel keluar dengan uh, berlebihan. Nah, jumlah dan jenis protein yang ada di membran ini bervariasi, mulai dari 12 jenis seperti pada membran sarkoplasmik retikulum hingga lebih dari 100 jenis protein, seperti yang terdapat pada membran plasma. Jadi macam-macam ya. Dan dominannya 60% tadi si lipid, teman-teman bisa lihat dari gambar diagram sebenarnya. Dominannya itu adalah lipid. Tapi kalau disusun dari beratnya, ya 40% beratnya itu adalah lipid, sedangkan yang protein itu jauh lebih berat, itu jadi 60%-nya itu malah protein. Kalau dari sisi beratnya. Nah, eh, itu fungsi membrannya. Jadi dia melindungi dengan struktur yang seperti itu tadi. Nah, lantas bagaimana zat-zat itu bisa mengalir keluar masuk melintasi membran tersebut? Ya, Em, kalau ada tekanan, tentu itu bisa terjadi ya. Jadi ada satu tekanan di satu titik, kemudian tekanannya lebih tinggi, maka cairan akan mengalir ke titik satunya yang tekanannya lebih rendah, kan begitu. Tapi kan tidak ada tekanan dalam sel. Sel itu tidak kontraksi, tidak berdenyut-denyut sehingga punya tekanan gitu ya. Nah, karena itu kita coba memahami mekanisme transportasi zat. Ya, yang pertama difusi. Difusi itu perpindahan zat mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya kalau teman-teman meneteskan larutan pekat ke dalam sebuah larutan cair gitu atau ke dalam air gitu ya. Larutan pekat itu begitu diteteskan akan menggumpal, kemudian lama-lama dia akan menyebar ya. Menyebar kemudian memenuhi seluruh bagian dari cairan tersebut. Jadi kalau teman-teman punya apa misalnya eh, sirup gitu ya, kental kan dia diteteskan ke cairan yang lebih encer atau air gitu. Lama kelamaan sirup itu kan akan menyebar sehingga seluruh air itu yang semula bening menjadi berwarna. Itu namanya proses difusi ya, bersifat pasif. Dia hanya mengikuti konsentrasi perbedaan konsentrasi itu dipengaruhi oleh faktor fisik, tidak butuh energi untuk melakukan proses ini. Hanya larut begitu saja. Nah, contohnya CO2, O2, air gitu. Nah, ada juga osmos, yaitu perpindahan larutan melalui selaput atau melalui membran. Nah, ini yang terjadi di sel ya. Jadi perpindahan larutan melalui membran yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, itu terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Gitu. Bersifat aktif melawan gradien konsentrasi maksudnya
tidak dipengaruhi oleh faktor fisik, butuh energi, contohnya gula, asam amino, dan lain-lain. Jadi ini bisa terjadi tapi butuh energi, sehingga terjadi proses perpindahan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, apabila proses keluar masuknya zat dari dalam sel itu berlebihan, keluarnya atau disebut hipertonik, ya, itu menyebabkan sel kekurangan cairan atau disebut plasmolisis. Ya. Kalau dia berlebihan masuk itu juga berbahaya karena menyebabkan hipotonik atau kelebihan cairan dalam sel. Nah, yang tepat itu apabila yang jumlah masuk dan keluar itu sama. Ini sama, ini diagram yang sama dengan slide sebelumnya. Nah, kemudian kalau tadi kita membutuhkan energi untuk masuknya molekul melewati membran sel ya. Nah, itulah kemudian peran dari transportasi aktif gitu ya. Di dalamnya ada molekul pembawa yang membawa partikel dari keluar bisa masuk ke dalam sel atau sebaliknya ya. Sehingga tadi yang transportasi aktif itu akan membutuhkan energi karena dia melawan gradien konsentrasi. Kalau seharusnya kan kalau uh, zat itu bergerak dari yang pekat ke yang encer gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu disebut difusi itu nggak perlu energi, tapi dalam kasus sel, partikel itu kadang juga harus masuk ke dalam sel atau keluar melawan gradien konsentrasi gitu. Nah, oleh karenanya ada mekanisme yang memungkinkan hal itu terjadi, tapi membutuhkan energi. Nah, setelah membran di dalam sel itu, seluruh organel itu bergerak di dalam air. Nah, atau cairan yang kemudian disebut dengan sitoplasma. Jadi sitoplasma itu berupa cairan yang mengisi ruang sel. Nah, organel-organel sel itu berenang di dalam cairan tersebut. Terdiri atas air, protein, butir-butir lemak, asam amino, gula sederhana, dan berbagai senyawa dan unsur anorganik. Ya, ini teman-teman lihat sel sitoplasma ini sel. Nah, sitoplasma itu berupa cairan yang ada di dalam membran sel. Nah, kemudian kita mengenal namanya inti sel atau nukleus. Ya. Nukleus itu pada eukariot tadi teman-teman kita bahas di awal itu nampak jelas inti selnya. Kenapa? Sebab inti selnya ditutupi oleh membran. Gitu ya. Kalau pada prokariot itu tidak ditutupi oleh membran. Nah, membrannya itu dua lapis dan dia berpori. Ya, ini tadi sel tumbuhannya nukleusnya kelihatan di nomor 8 ya, nomor 9, kemudian nomor 8 kemudian ditutup oleh membran sel. Nah, selanjutnya ini masih inti sel. Jadi di dalam inti sel itu terdapat kromatin atau di dalamnya itu terdapat DNA. Nah, DNA inilah yang menjadi pembawa sifat dari makhluk hidup. Jadi sifat kita itu tersusun dalam DNA yang DNA itu berada di dalam tiap sel-sel kita. Tepatnya ada di dalam inti sel ya. Nah, DNA ini yang nantinya akan diekspresikan menjadi asam amino menjadi protein yang kemudian itu mempengaruhi sifat-sifat fenotip atau sifat-sifat yang terlihat oleh mata kita. Nah, di dalamnya juga ada nukleolus ya, yang punya sifat menghasilkan rRNA. Apa itu rRNA? Jadi DNA-DNA itu untuk kemudian bisa diekspresikan itu kemudian tidak boleh keluar ya dari inti sel DNA itu. Nah, DNA itu disalin ya, disalin oleh nukleolus menjadi rRNA nanti akan keluar dari inti sel untuk kemudian diubah menjadi asam amino, menjadi protein, melibatkan satu organel lain yang namanya ribosom. Nah, di mana ribosom nanti kita lihat. Nah, berikutnya ada organel sel namanya retikulum endoplasma atau RE. Berupa lembaran membran yang ada dalam sitoplasma. Ya, jelaslah di dalam sitoplasma ya. Salah satu ujungnya dari retikulum endoplasma
itu melekat pada membran inti sel. Jadi retikulum endoplasma itu salah satu ujungnya itu melekat ke inti sel, satu ujungnya ke arah keluar menjauh dari inti sel. Bentuknya seperti kantong pipih yang membentang dari jaringan nukleus atau inti sel ke seluruh sitoplasma atau cairan yang mengisi sel. Tadi kita sudah bahas sitoplasma. Fungsi utama dari retikulum endoplasma adalah membentuk, memproses, dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkan. Nah, tadi kita tahu kalau kita mau membuat protein, kita menyusun protein dari asam amino, asam amino, asam amino gitu. Nah, asam amino ini dibentuk dari ekspresi atau transkripsi molekul DNA. Molekul DNA-nya berada di dalam inti sel tadi yang kita lihat ya, ada di dalam inti sel. Nah, molekul DNA yang ada dalam inti sel tadi kemudian diekspresikan keluar dari inti sel. Ingat tadi nggak boleh keluar ya. Maka dibentuk oleh nukleolus dulu menjadi RNA, barulah dikeluarkan dari inti sel. Jadi yang dikeluarkan itu kopiannya. Ya, jadi disalin dulu. DNA-nya disalin menjadi RNA. Nah, RNA itu yang kemudian keluar. Nah, ketika keluar, dia itu keluar melalui retikulum endoplasma. Karena retikulum endoplasma tadi membran ini salah satu bagian ujungnya melekat di membran inti sel. Nah, keluar lewat situ. Nah, pada retikulum endoplasma itu menempel organel lain yang disebut ribosom. Nah, ribosomnya ada banyak gitu ya. Nah, di ribosom inilah kemudian RNA tadi yang keluar dari inti sel itu diubah menjadi asam amino. Jadi ada di dalam retikulum endoplasma. Ada pada retikulum endoplasma ribosom itu. Nah, ribosom ini organel yang berbentuk sferis terdiri dari dua subunit terletak pada retikulum endoplasma dan ada juga pada sitoplasma. Nah, ribosom inilah tempat RNA tadi diterjemahkan menjadi asam amino. Ya, asam amino itu nanti digabung menjadi protein, sehingga ribosom ini dikenal jadi tempat dibentuknya protein. Nah, karena ribosom ini berada di mana tadi? Di retikulum endoplasma dan retikulum endoplasma tadi menyebar di seluruh sitoplasma ya, menyebar ke seluruh sitoplasma sehingga dia bisa mengantarkan sekaligus membuat sekaligus mengantarkan protein yang dibentuk itu ke seluruh bagian sel. Nah, layaknya satu kota ya yang punya peran masing-masing, juga harus ada yang berperan sebagai pembangkit listrik nih. Di dalam sel itu juga harus ada bagian yang berperan sebagai pembangkit listrik. Nah, bagian apa yang kemudian berperan sebagai pembangkit listrik di dalam sel? Nah, bagian itu disebut dengan mitokondria. Nah, mitokondria itu ini ya, yang ini mitokondria, yang warna hijau. Ada membran berlekuk-lekuk di dalamnya, lonjong ya. Nih kalau dilihat di dalam mikroskop, dilihat menggunakan mikroskop, mitokondria itu berbentuk oval atau bulat, dan di dalamnya itu ada membran-membran ya, lonjong atau helter, terdiri dari dua lapis membran, membran di luar dan membran di dalam yang berkelok-kelok. Nah, mitokondria inilah yang bertugas untuk menghasilkan energi untuk kehidupan sel tersebut, gitu ya. Jadi kalau mitokondrianya rusak, selnya mati. Iya, selnya mati. Oleh karena itu, ada beberapa kajian mengenai penyembuhan kanker. Sel kanker itu disembuhkan dengan cara uh, mentarget mitokondrianya, gitu. Mitokondrianya dimatikan. Ada juga yang menulis tentang kaitan mitokondria terhadap penuaan sel. Jadi bagaimana sel itu bisa menua itu karena salah satunya kerusakan atau perubahan-perubahan pada mitokondria. Menjadi mitokondrianya berubah dalam dalam proses pembelahan sel itu ada mekanisme untuk mencegah terjadinya mutasi. Tetapi saat pembelahan sel itu ketika mitokondria juga ikut berubah,
tidak ada mekanisme yang memastikan mitokondria ini tidak mengalami mutasi. Jadi lambat laun semakin sering membelah selnya, mitokondria ini bisa jadi mengalami perubahan yang tidak terkendali, mengarah pada uh, penurunan efisiensi pembentukan energi gitu. Nah, karena itu menurun efisiensinya, maka kemudian itu selnya terlihat seperti selnya menua. Gitu. Sel yang menua kemudian nanti bisa berujung pada mati, ya harus diganti dengan sel baru. Nah, kenapa mitokondria ini bisa menghasilkan energi? Karena di dalam mitokondria ini ya, itu terjadi respirasi. Jadi di dalam mitokondria inilah yang paling banyak enzim respirasinya. Mitokondria ini juga mengandung DNA, RNA, dan ribosomnya sendiri untuk dia mensintesa protein-protein yang mendukung proses respirasi. Nah, seperti yang kita tahu, ada respirasi sel ya, ada asam pirufat juga butuh oksigen. Nah, di mana kita membentuk energi itu ada di dalam sel bagiannya disebut mitokondria. Jadi di dalam situlah kita membentuk energi. Jadi kalau ada orang yang mageran, rasanya lemas terus, pengen tidur terus, jangan-jangan jumlah mitokondria dalam selnya sedikit, gitu ya. Hati-hati ya. Gitu. Atau ya, memang dia kurang oksigen atau dia kurang makan ya. Nah, mitokondria itu memakai oksigen, lemak, dan gula untuk membentuk adenin trifosfat atau kita sebut ATP untuk yaitu energi gitu ya. Selain itu juga menghasilkan H2O, air, dan juga karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan dari tubuh. Semakin banyak tenaga yang dibutuhkan sel tertentu, maka semakin banyak juga mitokondria yang ada di dalamnya. Semakin tua kita, mitokondria mengalami semakin banyak mutasi. Ini yang tadi saya sebutkan. Kenapa mitokondrianya bermutasi? Karena dalam pembelahan sel memang ada mekanisme untuk menjaga terjadinya mutasi, untuk mencegah terjadinya mutasi, tetapi tidak berlaku pada mitokondria. Nah, bagian berikutnya disebut kloroplas atau plastida yang hanya berada di dalam sel tumbuhan. Gitu ya. Bentuknya lonjong, terdiri dari dua lapis membran, membran dalam berlekuk-lekuk menyerupai kantong disebut dengan tilakoid. Nah, ini kalau melihat sel tumbuhan melalui mikroskop, ada bagian-bagian berwarna hijaunya begini, ini yang disebut dengan kloroplas. Yang kemudian membuat daun itu cenderung berwarna hijau sekali gitu ya. Karena kloroplas ini berwarna hijau. Nah, ini bentuk-bentuk lain dari kloroplas. Di dalam kloroplas itu ada lumen-lumen, ada tilakoid tadi ya. Teman-teman lihat di foto yang bagian bawah, si paling bawah itu ada tilakoid. Nah, di dalam tilakoid inilah nanti ada klorofil. Nah, di dalam klorofil ini kemudian atau tadi di dalam kloroplas ya, tepatnya di dalam tilakoid, di dalamnya ada klorofil, terjadi reaksi yang disebut reaksi fotosintesis, yaitu merubah CO2, 2O dengan bantuan energi dari cahaya matahari menghasilkan karbohidrat dan juga O2 yang kemudian menjadi sumber energi kita dan atau menjadi O2 yang kita rilis yang dirilis tanaman ke udara. Ini reaksinya terjadi pada organel yang disebut dengan kloroplas. Nah, organel berikutnya, kalau kalau dalam satu unit itu tadi ada pembangkitnya, ada yang bertugas macam-macam gitu ya, rasanya kurang lengkap kalau nggak ada yang tugasnya reparasi gitu. Nah, kan bisa jadi organel itu ada yang rusak atau ada benda asing masuk yang perlu dilawan dan sebagainya, organel rusak yang perlu diganti dan seterusnya. Nah, yang punya peran menjadi apa perbaikan itu disebut dengan badan Golgi, gitu ya. Bentuknya menyerupai membran yang diselubungi membran. Diduga badan Golgi ini berasal dari retikulum endoplasma. Kenapa? Karena dari foto yang kiri bawah itu teman-teman lihat bentuknya kan mirip ya. Jangan-jangan itu RE, retikulum endoplasma yang kehilangan fungsi lepas. Ya. Tapi bagaimanapun badan Golgi ini punya perannya sendiri kok. Dia bukannya uh, kalau dia disebut retikulum endoplasma yang kehilangan fungsi, bukan kemudian dia jadi nggak punya fungsi apa-apa. Badan Golgi ini punya fungsi ya uh, yang berkaitan dengan ekskresi sel. Jadi pembuangan mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam atau organel rusak dikeluarkan dari sel keluar gitu ya. Di tanaman badan goril juga disebut dengan diktiosom. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah itu maksudnya sama.
Nah, badan Golgi pada bagian sebelah kanan itu ada dua sisi. Sisi bagian cis dan bagian trans. Ya. Bagian cis itu bagian dalam. Bagian trans itu yang mengarah keluar atau mengarah ke membran sel gitu. Nah, bagian cis ini akan menangkap partikel-partikel untuk kemudian dia selubungi mm, menjadi selubung kecil-kecil bulat namanya vesikula yang di dalamnya itulah terdapat partikel yang mau dikeluarkan dari dalam sel. Nah, vesikula ini yang kemudian bergerak menuju membran sel dan kemudian merilis melepas eh, zat-zat tidak berguna keluar dari sel atau dalam rangka pembentukan membran sel. Jadi menjadi bagian-bagian vesikula ini menjadi bagian-bagian untuk membentuk membran sel gitu ya. Badan Golgi dibangun oleh membran yang berbentuk tubulus juga vesikula. Vesikula ini yang bulat-bulat tadi ya, tubulus itu yang leko-leko. Dari tubulus dilepaskan kantong-kantong kecil yang itu disebut vesikula. Nah, isinya apa? Bahan-bahan yang diperlukan seperti enzim pembentukan dinding sel. Jadi dalam tidak hanya membuang yang rusak, tapi kalau ada kebutuhan untuk memperbaiki membran sel, enzim-enzim itu dibawa oleh eh, namanya vesikula. Jadi retikulum endoplasma itu berfungsi sebagai transportasi. Gitu ya. Oh, sepertinya saya ada keliru. Jadi retikulum endoplasma itu lebih dominan pada fungsi transportasi, bukan pada fungsi perbaikan, bukan pada fungsi perbaikan. Jadi kalau organel sel rusak itu bukan oleh badan Golgi ya, sorry salah. Badan Golgi ini fungsi transportasi, bukan fungsi reparasi. Jadi dia kalau di kita mungkin lebih mirip imigrasi, yang bagian ngeluarin sesuatu, baik itu yang berguna maupun yang tidak. Jadi yang berguna seperti enzim-enzim yang mau dikeluarkan dari sel itu yang membawa keluar adalah badan Golgi. Nah, bukan fungsi reparasi, saya ralat ya. Nah, eh, kalau fungsi reparasi itulah lisosom ini. Nah, lisosom ini untuk fungsi respirasi berupa kantong. Ada fotonya nggak ya? Nggak ada. Berupa kantong bulat begitu ya, yang di dalamnya mengandung enzim-enzim. Enzim itu kalau terlepas dari selaputnya, membrannya dapat merombak sel, merombak isi sel ya. Nah, ini yang tadi fungsi reparasi. Jadi di dalam lisosom ya, ini ya fungsinya merombak organel yang sudah tua, mencerna benda asing ya. Itu lisosom, bukan bukan badan Golgi, salah tadi ya. Badan Golgi tadi hanya untuk transportasi. Nah, lisosom ini fungsi merombak. Nah, dia fungsi merombak, merombak organel sel yang sudah tua atau rusak, atau kalau ada benda asing di dalamnya. Mengapa dia bisa melakukan itu? Lisosom itu di dalamnya ada enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik inilah yang fungsinya untuk memecah berbagai jenis biomolekul. Jadi kalau kena enzim ini, molekul-molekul itu bisa hancur. Gitu. Nah, enzim ini bekerja pada pH yang sangat rendah, yaitu 4,5 hingga 5. Nah, hanya di dalam lumen lisosom itulah pH-nya rendah. Sehingga enzim ini hanya bekerja di dalam lisosom. Gitu ya. Dan ini banyak terdapat pada sel hewan. Nah, karena lisosom itu punya fungsi merombak, dia juga harus punya fungsi membuang keluar. Sehingga lisosom sendiri itu juga punya fungsi sekresi. Jadi tidak hanya badan Golgi yang bisa membawa keluar, lisosom itu juga bisa membawa partikel keluar. Karena dia punya fungsi reparasi, setelah dia hidrolisis atau dihancurkan, dia bawa itu sendiri keluar untuk dikeluarkan dari sel, tidak perlu dengan bantuan badan Golgi. Nah, bagian berikutnya adalah dinding sel ya. Dinding sel ini dijumpai pada sel tumbuhan dan sel bakteri. Tidak sel tumbuhan terdiri dari senyawa selulosa dapat mengalami penebalan dengan zat selulosa atau lignin. Fungsinya untuk melindungi sel dan memberi bentuk sel sehingga sel tumbuhan bentuknya tetap dan kaku ya. Nah, itu tadi dinding sel. Nah, ini kalau mau membedakan antara sel bakteri, sel tumbuhan, dan sel hewan. Hmm, Nah, bedanya dinding selnya tumbuhan dengan dinding selnya bakteri. Kalau dinding selnya bakteri, ini di poin sel bakteri nomor 3, itu terdiri dari peptidoglikan. Sedangkan kalau sel tumbuhan terdiri dari selulosa.
Itu yang membedakannya. Sehingga fenotipnya atau tampaknya sel tumbuhan itu jauh lebih kaku. Ya, dinding sel bakteri itu tidak kaku, tapi memberikan bentuk yang konsisten sekaligus melindungi sel dari lingkungannya. Kalau yang selulosa, dinding sel yang terdiri dari selulosa, tidak hanya melindungi, tapi juga memberikan bentuk yang lebih kaku. Ya. Kalau di sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Teman-teman bisa lihat di kolom sel hewan nomor 4 itu tidak memiliki dinding sel. Jadi bedanya antara bakteri, tumbuhan, dan hewan kurang lebih itu selain kloroplas yang hanya ada di tumbuhan, di bakteri hanya ada beberapa yang punya kloroplas. Demikian, semoga membantu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.